Hai guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Senang banget kita bisa di sini untuk merayakan hari yang spesial. Hari apa tuh? Hari Nasional Sahabat Terbaik. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya National Best Friend Day. Bener kagak? Gitulah pokoknya. Oke, di hari ini sebenarnya kemarin sih ya, tanggal 8 Juni, hari kita menghargai dan merayakan ikatan persahabatan yang kuat. Ya, gue yakin kita semua punya kisah dan pengalaman yang menarik tentang sahabat terbaik kita. Yuk kita bahas lebih dalam tentang Hari Sahabat Nasional dan kenapa persahabatan itu begitu berharga. Hari Nasional Sahabat Terbaik atau National Best Friend Day dirayakan setiap tahun pada tanggal 8 Juni. Sebenarnya ini itu hari nasionalnya Amerika Serikat, tapi karena menurut gue bagus, jadi ya kita pakailah, nggak apa-apa, untuk seru-seruan. Ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk berterima kasih kepada sahabat terbaik kita yang selalu ada di samping kita, asik, dalam suka maupun duka. Kok kayak nikahan ya. Sahabat terbaik adalah seseorang yang memahami kita sepenuhnya, mendukung kita, dan selalu siap mendengarkan kita. Mereka adalah orang yang berbagi tawa dan tangis bersama kita dan memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Berat. Setuju nggak guys? Kalau setuju like dong atau komen di bawah. Terus buat ngerayain hari persahabatan kudu ngapain ya enaknya? Ada ide nggak? Oke, ada beberapa ide. Menurut Google, asik, kita bisa melakukan berbagai hal untuk melakukan penghargaan kepada sahabat terbaik kita. Misalnya bisa kirim chat atau call atau visi ketemu, hangout bareng, atau tukar kado gitu yang spesial. Ingat, kadonya itu sebisa mungkin yang dia pengen. Kayak misalkan temen lu lagi ngomong gini, aduh pensil gua kenapa ya nggak enak banget dipakai. Waktu lu lihat, oh kayak gitu pensil udah mulai retak tuh pensil mekaniknya, beliin lah pensil mekanik satu. Harga mungkin nggak yang mahal-mahal gimana, tapi kalau lu yang ngasih, apalagi kalau bisa custom gitu, spesial banget guys, serius. Penting untuk menghargai mereka dan mengingat mereka betapa berarti bagi kita. Persahabatan sejati memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Sahabat terbaik adalah orang yang selalu mendukung kita, memberikan nasihat yang jujur, dan membuat kita merasa diterima apa adanya. Mereka juga sumber kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, di sini diterima apa adanya. Kalau menurut gue ya, sahabat itu ngasih tahu, bukan sekedar aduh gue nggak bisa dandan, gue mau pergi ke sini gimana dong, ya udah lu gitu aja pergi, kita terima. Bukan. Kalau lu sahabat yang baik dan lu bisa ngedandanin dia, kenapa tidak? Dandanin dong, saling. Nanti suatu hari nanti waktu ternyata sahabat lu yang nggak bisa dandanin nih jago olahraga misalnya gitu, sedangkan lu kurang jago, suatu hari lu ada ujian atau tes yang berhubungan dengan olahraga, lu bisa minta ke sahabat lu, gimana dong, gue mau tes olahraga nih, lu bisa nggak? Oh, gue tahu caranya, gini gini gini. Jadi dengan ada sahabat, harusnya kita itu makin naik. Kalau lu sahabatan tapi makin turun, perlu ada yang dibenerin. Sahabat itu bisa naikin mood lu, bisa bikin lu semangat hanya sekedar denger suaranya atau lihat namanya kalau lagi ada di chat. Cuma sekedar dia ngechat, mungkin chatnya nggak penting atau cuman hai atau apa, tapi nggak tahu kenapa kalau sahabat lu yang ngechat itu rasanya bikin senyum aja gitu, sedangkan kalau orang lain belum tentu. Itu spesialnya. Jadi kemarin guys, gue itu udah ngelempar 5 pertanyaan di SW. Pokoknya intinya pertanyaannya itu ceritakan awal mula deket sama sahabat lu. Kadang udah kenal bertahun-tahun atau mungkin udah kenal dari bayi tapi sahabatannya baru berapa hari atau berapa bulan gitu. Pernah renggang, berantem? Kalau pernah, gimana balikannya? Udah berapa lama sahabatan? Ingat nggak tanggalnya? Ayo. Biasanya nih pada lupa nih. Soalnya kadang kalau sahabatan itu awal mulanya nggak ingat, tapi tiba-tiba udah mau nggak jadi bestie gue, asik. Yang terakhir, ini yang serius, harus ngilangin gengsi. Setahun sekali nggak apa-apa kali ungkapin sayang lu, terima kasih lu ke sahabat lu.
Siapa tahu habis ngungkapin dia langsung jadi rada baikan. Ngarep sih itu namanya. Kita ada nyariin ya. Jadi di sini ada 9 nama yang masuk ke gua bacain dulu yang versi teks ya. Dari Afifah 11L, maaf balas pakai teks. Oke, nggak apa-apa, gue bacain kok. Jadi gimana awal deketnya? Kalau baru kenal baru-baru ini sih enggak, tapi saya bestian sama mereka pas awal masuk kelas 6 sih. Ceritanya tuh kayak ya cuma saling-saling kenal-kenalan gitu, terus sering barengan dan ya mulai bestian. Thank you Afifah, langgeng ya. Berikutnya dari Rara, gimana sih awal mula bestian? Cuman TK doang, main bareng, sekolah bareng juga sampai sekarang. Salut Rara, kamu bisa mempertahankan hubungan sepanjang itu. Berarti bisa dibilang dong kamu setia. Asik tuh, yang mau deketin Rara boleh tuh, setia. Hai, udah ada yang punya jangan-jangan. sorry. Berikutnya Nanda, gimana Nan awal mula kamu bestian? Jadi gini, kalau cerita yang sahabat di kelas tuh ya kayak gimana ya, kita tuh emang dari kelas 5 tuh sering ke kantin bareng, terus sering main bareng kayak gitu kan. Jadi kayak lama-lama nyaman gitu. Terus kan kita kan bertiga tuh, aku sama 2 bestiku ini. Ya udah kayak makin hari tuh kita makin akrab. Akhirnya kita bestian gitu. Berawal dari ke kantin bareng, jajan bareng, terus lama-lama makin akrab. Iya sih, keren juga. Emang PDKT paling gampang di sekolah itu ya ngajak ke kantin. Kadang emang waktu ngajak awal-awalnya tuh kayak gengsi gitu, harus ngilangin gengsinya itu, apalagi kalau orangnya pemalu kayak gue gitu kan. Mau ngajak ke kantin, aduh ke kantin sama siapa ya, kayaknya udah pada ada temennya nih, udahlah pergi aja keluar sendiri. Tiba-tiba mau kemana Res? Mau ke kantin, yuk bareng, hayu. Udah hayu aja. Dari semua yang hayu-hayu itu katamu kok siapa yang paling enak diajak ngobrol sepanjang jalan dari kelas ke kantin itu loh. Nah dari situ kita bisa nemu. Kalau nggak nemu ya nggak apa-apa, masih banyak pilihan, masih ada kelas lain, masih ada kakak kelas, adik kelas. Jadi nggak ada alasan kok buat yang nggak punya bestie. Semangat, pasti nemu. Yang penting apa, lu buka diri. Kalau lu nya aja ke kantin dia enggak, gue bisa sendiri kok, nggak usah, gue sendiri aja. Ya gimana bisa dapat teman kalau kayak gitu? Ya tetap harus kalau diajakin, ada yang ngajakin, selama orangnya nggak ganggu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya orangnya tipe pegang-pegang dan dulunya yang tipe-tipe anti touch, ya bilang aja, jangan pegang-pegang dong, gue gak suka, kita temenan tapi jangan pegang-pegang. Gampang, bisa bilang aja, gak ada kata-kata gini harusnya dia ngerti, enggak. Serius, untuk orang-orang yang mengatakan harusnya dia ngerti, enggak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang peka banget. Tapi orang-orang yang gak peka kayak gua gitu harus dikasih tahu. Berikutnya, jadi tadi kan Nanda punya bestie virtual atau bestie online, coba ceritain dong Nan. Nah, kalau yang bestie virtual nih aku kenal dari TikTok. Soalnya kita tuh sama-sama netizen gitu kan. Sama-sama netizen gitu. Terus habis itu kayak kita ngobrol bareng, halu bareng kayak gitu. Terus kita tuh gimana ya? Ya kayak makin akrab gitu, terus makin nyaman. Habis itu kita tuh kayak punya teman baru. Nah, kita akhirnya temenan kan bertiga di ya virtual gitu sih. Terus kayak tapi di situ kita belum bestian, kayak akrab banget, nyaman banget gitu aja. Terus hampir tiap hari tuh teleponan, video call kayak gitu kan. Terus lama-lama tuh aku kayak apa ya, mereka tuh asik banget kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita bestian bertiga yuk gitu. Ya akhirnya kita bestian sekarang tuh. Asik banget, keren Nanda.
Nih ada cerita dari Vera, singkat banget kita denger ya. Gimana sih awal mula deket sama bestinya? Benci ke orang yang sama. Penasaran juga, masih benci gak kalian sama orang itu? Secara gak langsung kebencian kalian ke orang itu bisa bikin kalian deket, berarti ada jasanya orang itu. Oke, berikutnya Airin, gimana sih awal mula deket sama bestinya? Coba Airin. Gue punya cerita yang menarik tentang pertama kali gue ketemu bestie gue yang namanya Arin, anak K-pop. Kan gue kan sukanya anime ya. Nah pertama kali gue masuk SMA ini, gue tuh kayak lagi apa ya, gue lagi kayak lagi baru masuk tuh. Nah terus gue lagi di situ tuh kayak gaya gue tuh bener-bener kayak wibu anjir. Pokoknya gitulah, kayak orang nolep beneran. Terus ya emang nolep sih, tapi nggak juga. Nah terus gue ini ngeliat si Arin ini lagi kayak nyari sesuatu gitu kan. Terus pas gue apaan nih orang, nggak peduli gue gitu, kata gue gitu kan. Terus gue masuk tuh ke gerbang gue nemu pic NCT si foto Yuta nih kalau nggak salah. Dia bilang, nih foto siapa nih, ini orang Korea apa Cina nih, lama gue. Udah gue ambil kan, terus kayak tiba-tiba gue kayak merasa heran nih, punya tuh anak nggak sih, kata gue. Terus gue deketin kan, ini punya lo bukan? Nah terus dia bilang, iya ini punya gue. Terus lo nemu di mana? Tadi jatuh di sini. Oh gitu. Terus semenjak hari itu gue bestian sama dia. Aneh kan? Walaupun kita juga saling kayak suka ngejek, dia apaan sih suka sama yang gepeng, dia apaan sih suka sama yang Korea kan, dia kan nggak tahu loh gitu. Pokoknya kita gitu-gitu deh tiap hari. Sesama ras terkuat bisa nyatu di real life. Hebat. Berikutnya Arum, gimana awal mula lu deket sama bestie lu? Jadi aku pertama ketemu bestie aku itu waktu sekolah MI kelas 1. Jadi kita sebenarnya bestie dari kelas 1 itu 3 orang, dan kelas 2 itu nambah 1 gitu. Lama banget, udah berapa tahun langgengnya Rum. Sekarang Afifanya Jimin, gimana lo mau deket sama sahabat lu? Sebenarnya bestie gue sih banyak ya. Kalau di sekolah itu ada beberapa yang ketemuannya dari suntik, dari waktu vaksin corona tuh. Habis itu kita kenalnya juga dari sesi ganjil genap. Habis itu tiba-tiba ternyata kita sefrekuensi karena kita suka K-pop, terus kita suka manhwa gitu, sama Wattpad, AU gitu. Dan dari situ kita mulai akrab, sahabatan gitu. Ya kemana-mana suka bareng gitu, apalagi hobi kita sama, kayak satu suka tidur semua. Apalagi hobi satu circle itu suka tidur, tukang makan, suka berantem, ketawa TV nggak jelas, pokoknya seru banget. Nah kalau untuk bestie di rumah itu awalnya sih judes-judesan ya, waktu masih kecil ketemunya kayak sinis banget dia gitu, padahal kita juga sinis ke dia gitu. Tapi ternyata waktu 2022 Agustus aku les di salah satu tempat lesan di daerah aku, dan ternyata dia juga les di situ. Terus kita emang awalnya sinis-sinisan, terus tiba-tiba sinis-sinisan lagi, ketemuan sinis lagi, dan tiba-tiba kita sefrekuensi gara-gara anime. Itu bener-bener kayak, wah lu suka anime ini ya, si Gojo ya, Husbulu. Husbu gue Toji gitu, kayak gitu doang. Terus tiba-tiba jadi akrab tanpa kerasa gitu. Terus ya gitulah intinya. Yang paling bikin kenangan seru sih pengennya memori itu tetap terulang lagi, kayak udah pengen masa kecil gue aja di SMP sama yang sekarang gitu loh. Tapi kan yang namanya manusia, ada yang people come and go gitu ya, harus diterima aja lah intinya. So setiap manusia pasti punya kisahnya masing-masing gitu. Intinya ya berharapnya selalu sefrekuensi bareng terus, tapi dengan versi terbaik kita di selanjutnya gitu pengennya. Tapi ya
tahu kalau itu pasti ada nggak mungkinnya dan ada mungkinnya, sesuai di diri kita masing-masing sama di diri mereka juga. Ya, benar banget. Untuk bisa bareng terus itu emang butuh komitmen. Komitmen itu nggak cuman ada di hubungan romantis doang ya, tapi di segala aspek kehidupan butuh komitmen. Mau kita lagi kerja sama kelompok, butuh komitmen. Kalau nggak komitmen pasti ada aja yang kabur dari kerkomnya, ada aja alasan untuk nggak bisa ikut, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bahkan di persahabatan pun, dalam bestian pun butuh komitmen. Kalau udah komitmen itu ada rasa kayak sayang banget nih gue lepas orang se worth it ini, nggak mungkin, nggak boleh gue lepas, harus gue pertahanin sebisa mungkin sampai kiamat. Jadi nggak cuman kita dalam sahabatan, sampai ke anak cucu kita juga pengennya sih gitu. Setuju Afifah. Berikutnya dari Nazwa, gimana ceritanya nih awal mula deket sama bestie lo kayak gimana, Naz? Oke, izin ceritanya. Ini kayak ceritanya agak gitu cina. Ini gue tuh punya bestie, tapi bestinya virtual. Gue tuh ketemu dia dari 2021 kalau nggak salah. Lumayan lama ya. Aku lupa bulan berapa yang seingat aku dari 2021 itu ketemunya tuh di LM, aplikasi semacam Richmond gitu. Sebut nama gak sih? Oke, sebut nama. Aku mau sebut namanya tuh Nazwa. Namanya kan sama kayak aku. Jadi kita tuh kayak dianggap tuh kembar. Sama orang-orang itu kita dianggap kembar, suaranya agak mirip sedikit, mukanya sedikit mirip. Anaknya kan aku anak kedua, dia juga anak kedua. Kan dia Oktober, aku juga Oktober, kan kayak sama gitu. 2000-nya sama gitu, sama bulannya. Nah, setelah itu kan kayak banyak persamaan nih kita berdua. Aku bilang lah, kamu mau nggak jadi bestie aku? Terus dia tuh mau. Ya udahlah, di situ kita mulai jadi bestie-bestian, sering nanyain kabar, sering cerita hal-hal konyol. Dia tuh orangnya asik. Dia orang Sunda. Kalau misalnya temenan sama orang Sunda itu asik banget. Dia tuh cantik, banyak yang naksir, sumpah. Banyak yang naksir kan temennya. Aku misalnya aku bikin SW tentang dia. Kan temen aku bilang minta nomornya padahal udah punya pacar gitu. Tapi yang konyolnya di sini. Lucu banget Nazwa, bisa ketemu orang dengan nama sama dan ternyata coba kalau tanggalnya sama, jangan-jangan mereka kembar beneran. Oke, berikutnya dari Awa. Asik, Awa, gimana ceritanya, Wa? Awal kenal sama bestie yang mana dulu? Kalau yang online sih ada 2, Resa sama satu lagi Cindy. Nah, kan kalau sama Cindy tuh kan dulu, tapi sama dia tuh udah lama, 5 tahun ada ya. Itu nggak lost kontak sampai sekarang. Kan kalau Cindy tuh karena apa ya? Cindy kan biasnya Jisung. Nah, aku biasanya Chanlo. Ya udah, karena Jisung sama Chanlo itu kayak kapal gitu kan. Jadi deket deh pertamanya gitulah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Awalnya juga emang sih satu grup gitu, tapi makin kesini bias lu kan Chanlo cene, bias gue Jisung, dia bilang gitu. Ya udah cene, karena satu kapal ya udah kita juga bisa lah cene, katanya kan temenan gitu kan. Ya udah kita kan temenan. Terus gue juga awalnya karena nama dia itu Lupi Cindy Listiani, nah namanya kan Lupi gitu, gue kira dia tuh cowok gitu, tapi ternyata dia cewek. Sampai ngakakin itu, aduh, jadi dekat gitu, setahun 2 tahun. Kayak dia rumah buat gue juga rumah buat dia cerita ke gue juga cerita ke dia gitu. Selama 5 tahun dia cuma punya 1 gitu loh ya, teman online yang bisa diajak ngobrol bareng gitu. Tapi itu kan selama 5 tahun, tapi 5 bulan yang lalu ketemu Resa.
seneng banget ya Allah. Reza kan kalau sama Reza mah gue juga baru masuk udah langsung klop. Baru masuk grup langsung klop ya. Gue nya sih sok kenal sok deket. Tapi kayak apa ya, itu sok kenal tuh kayak nggak tahu kenapa gitu, ke orang-orang tertentu mau banget gitu sok kenal, kayak ke Reza gitu. Biasanya kan kalau orang nanya ya dijawab, kalau enggak ya diem gitu kan, senyum ya senyum, kalau enggak ya enggak gitu kan biasanya. Tapi pas apa ya baca cerita Reza, terus ya ngobrol sama Reza, kayak nah ini mah orangnya cocok nih buat diajak deket, jadi weh dideketin. Udah malu. Atuh mayu, aduh. Awak, aku jadi malu deh. Kasih awak. Terus waktu gua ragu-ragu juga suka dikasih tahu sama awak. Cobain dulu biar nggak nyesel. Pernah renggang atau berantem? Terus baikannya gimana? Oke, dari Afifah 11L. Pasti pernah sih. Terus kita baikannya itu, aku sama teman aku yang nyamperin dia. Terus kita berdua bilang, kita berdua udah maafin kamu kok, gitu aja sih. Wow. Jadi yang temennya ini gak mau minta maaf duluan, dan akhirnya mereka bersepakat untuk yaudah kita aja yang bilang maafin. Hebat. Pertanyaannya adalah, habis kalian bilang kita maafin kamu, dia ngulangin kesalahannya lagi nggak? Dan yang kedua, habis bilang gitu, dia langsung minta maaf nggak? Harusnya sih iya, kalau menurut. Oke, berikutnya, pernah renggang atau berantem, terus baikannya gimana? Dari Airin. Gue jawab ya, dia pernah renggang karena satu cowok. Jadi ceritanya itu, gue itu punya pacar satu kelas ya. Nah, si Arin ini kayaknya cemburu tuh, karena gue udah jarang gitu kan main sama dia, karena keseringan bareng cowok gue dulu mantan gue kan. Terus ada hari olahraga nih. Nah, gue tuh mau kayak si Arin ini apa ya, baju olahraganya kayak ketukar gitu sama kelas lain gitu kan. Ya gue awalnya mau nolong kan, cuman dia nih kayak gue nggak butuh bantuan lo gitu. Kayak ya udah gue nggak bantu. Dan akhirnya renggang berantem kan kita, cuma gara-gara nih cowok. Terus kita baikannya dengan cara nurunin gengsi salah satu dari kita, siapa yang ngalah duluan ya harus bisa baikan gitu. Jadi gue yang di sini emang gue yang salah sih, tapi kan dia juga salah ya, kenapa harus cemburu juga ya, gue berhak kan gitu. Terus ceritanya pas lagi pelajaran MTK maju nih, terus dia nggak bisa jawab, terus gue nunjuk tangan, bu saya aja yang maju gitu jawabnya. Terus dia bilang makasih ya, nih pokoknya kita udah baikan pokoknya gitu deh. Sweet banget, lucu, gengsi bener temen lu. Kayak berikutnya, pernah renggang atau berantem, terus baikannya gimana? Arum. Pernah jauhan karena ya ada masalah gitulah. Kemarin juga pernah berantem gitu sih, tapi sekarang udah enggak. Pernah ya jawabannya. Berikutnya, pernah renggang atau berantem terus baikannya gimana? Awak. Pernah. Kan dulu mah bercanda gitu kan, dia juga kan ngebayasin Jamin, gue cuma bercanda gitu loh, Jamin buat gue ya gitu, gue bilang gitu. Terus dia kayak ngambek gitu kan, enggak Jamin buat gue, nggak boleh sama yang lain, dia bilang gitu. Padahal gue cuma bercanda gitu loh, gue juga udah minta maaf gitu. Gue kira nggak akan diambil hati, padahal cuma bercanda. Terus abis itu dia sehari 2 hari gak ada ngechat ke gue tuh, gue ngechat juga gak dibales, gak dibaca. Aduh ya Allah, ini kenapa gitu loh, kayak bener gitu loh gue salah aja. Tapi sampai sebulan itu dia baru ngebales chat gue, katanya hai gitu loh. Habis itu malah apa ya, ngakak lagi. Ada aja kelakuannya. Kenapa nggak maafin gue, Wak? Soalnya kemarin gue lagi sensi, jadi cuman gitu doang gue ambil hati. Bisa kan gitu? cuman ngomong gitu aja, susah banget. Udah sebulan cuman bilang hai buat temannya Awak. Lain kali kalau bisa ya usaha gitu ya. Dari Tasya, pernah renggang atau berantem terus baikannya gimana? Biasanya sih kita kalau baikan itu ceritakan K-pop. Nah, kalau sudah cerita K-pop itu biasa sudah lupa sih tentang masalah yang udah kita buat. K-pop mempersatukan, bagus tuh. Berarti jangan sampai ada yang ninggalin K-pop di antara kalian. Kalau ada yang ninggalin, gimana baikannya? Berikutnya Vera, pernah renggang atau berantem terus
baikannya gimana? Salah satunya itu kayak jadi berubah gitu, terus baikan lagi, baikannya yang satunya ngalah. Salah satunya berubah, terus baikannya salah satunya ngalah. Salah satunya itu kamu atau teman kamu? Perlu dijawab tuh. Pernah renggang atau berantem? Balikannya gimana? Rara? Kita tuh difitnah, akhirnya sih balikan lagi, main bareng lagi. Siapa tuh yang ngefitnah? Tega banget. Untung aja balikannya. Oke, Najwa, pernah renggang atau berantem? Terus baikannya gimana? Pasti ada lah yang momen kita berantem, momen kita happy, momen kita saling curhat, pokoknya ada. Pertanyaan berikutnya nih, ini nguji seberapa kalian menganggap bestie kalian itu penting. Kalau penting harusnya ingat, paling enggak kalau nggak ingat tanggal ya ingat lah udah berapa lama gitu, atau udah dari tahun berapa gitu kan ya. Kita mulai dari Afifa 11L. Jawabannya baru 1 tahun sih, tanggalnya lupa. Iya nggak apa-apa kok, gue juga suka lupa gitu, kadang sampai dimarahin. Anniversary res, masa lu lupa sih, jahat lu. Tidak, kalau udah kayak gitu gue harus apa, ngebujukinnya susah. Udah bujuk-bujukin sebisa mungkin, kalau nggak bisa terus berarti artinya mau putus ya? Enggak, maksud aku terserah kamu kalau misalnya nggak mau lanjut juga, tapi akunya mah pengen lanjut terus, pengennya seumur hidup gitu. Dah berapa lama bestian? Ayo ingat kagak tanggalnya? Awak. Aduh lupa, apaan ya tanggalnya mah lupa. Pokoknya mah kalau dihitung tahun udah 5 tahun. Dah berapa lama bestian? Ingat kagak tanggalnya? Oke, Zia jawab. Udah 1 tahun bestian, sekarang hari anniversary-nya kan. Iya betul. Manis banget sih tumben. Oke, Arum, udah berapa lama bestian? Ayo ingat nggak tanggal jadiannya? Udah hampir 6 tahun lebih sih, sekitar tanggal 17 Julian kalau nggak salah. Mau 7 tahun berarti ya? Wah hebat langgeng ya Udah berapa lama bestian? Ayo ingat nggak tanggalnya? Dari Airin 3 tahun lebih lah. Dan gara-gara dia juga gua jadi suka K-pop. Lu awalnya wibu ya, sekarang wibu plus K-pop. Wah keren lu, 2 keluarga negaraan. Mana kuat-kuat lagi ras lu. Udah berapa lama bestian? Terus inget nggak tanggalnya? Dari Vera Hampir 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Wow hebat banget. Dari masuk SD dong, kalian satu sekolah terus? Kok bisa sih? Mungkin karena nggak pindah-pindah ya. Oke, berikutnya udah berapa lama bestian dan inget nggak tanggalnya? Oke, Nanda nggak inget tanggalnya. Kalau yang virtual udah mau setahun, tapi kalau yang sekelas 2 tahun lumayan juga. Jaga terus ya Nan, kalau bisa sampai selamanya. Oke, berikutnya dari Rara. Udah berapa lama bestian? Ingat nggak tanggalnya? Udah 12 tahun. 12 tahun cuy, hebat. Pertanyaan terakhir khusus hari ini, hilangin gengsinya dong, ucapin terima kasih atau ungkapan sayang buat bestinya. Apa coba? Oke, dari Afifa 11L gue bacain. Ucapan sayang untuk besti 1 itu bakpao, kalau besti 2 itu pempek. Makanan ya Pak. Oke. Kalau ucapannya, makasih udah mau berteman sama aku. Kalian bakal jadi teman terbaik yang pernah ada, karena mau menerima keadaanku apapun itu, walau kalian rada ngeselin dan kayak tapi aku tetap sayang. Aku gak bakal lupain kalian kapanpun. Aku jadi mau nangis gara-gara ingat, soalnya udah lulus tadi siang. Selamat Afifa. Satu sisi bahagia karena lulus, tapi sisi lain takut kehilangan ya. Semoga masih bisa tetap chatting-chattingan, tetap nyempetin calling, tetap nyempetin hang bareng kalau weekend. Kalau bisa sih dijaga terus ya, biar panjang aja umur bestiannya. Jaga terus. Oke, berikutnya dari Afifa. Yang satunya lagi, coba ungkapin sayang buat besti lu. Kalau misalkan ucapan sayang paling kayak thanks say gitu. Panggilan akrab juga kayak kadang pakai nama bapak, kadang pakai nama palsu, misalkan untuk Aulia karena dia lucu gitu, suka berenang kayak dugong, jadi panggilnya dugong.
Terus Masna dia kalau digigit nyamuk nggak bakal kerasa, padahal itu udah sampai bengkak banget, dipanggilnya badak. Aisyah juga dipanggilnya badak gara-gara digigit nyamuk bener-bener kayak nggak kerasa gitu. Terus aku dipanggil Landa karena aku itunya apa sih namanya, rambutku tajam gitu, kalau misalkan lagi panas gitu rambutnya suka berdiri tiba-tiba gitu, dipanggil landak. Terus kalau Kela dipanggil kambing karena dia suka banget sama sayur gitu. Ada juga si Siti itu dipanggil tikus karena suaranya itu kecil, cempreng, cicit gitu. Seru banget lah intinya. Terus si Gesha dipanggil kuda karena dia bener-bener kalau udah lari cepet. Terus ada Ririn yang dipanggil macan tutul karena dia suka pakai celana yang motifnya polkadot. Habis itu ada Lutfi, dia dipanggil Dugong juga karena dia lucu, dia pecinta Putri Duyung. Kayaknya udah deh itu doang. Afifah kebanyakan teman sampai hampir lupa ya. Ungkapan sayang dari Vera untuk bestinya. Ayo Ver, silahkan. Makasih untuk 10 tahun ini kita sama-sama. Oke, ungkapan sayang buat bestinya Rara, silahkan Rara. Makasih buat besti aku, semoga baik-baik terus sampai nanti udah dewasa. Udah dewasa ya Bro? Hebat sih Rara, udah 12 tahun. Berikutnya ungkapan sayang buat bestinya Nazwa. Aku beruntung banget sih punya temennya kayak dia gitu, bisa ketemu di LM walaupun virtual. Aku juga kayak berharap gitu bisa ketemu langsung sama si Nazwa itu. Selama Hari Sahabat Nasional, mari kita luangkan waktu untuk mengenang momen-momen indah dengan sahabat terbaik kita. Ingat kisah-kisah lucu, petualangan yang tak terlupakan, dan momen-momen penting yang telah kita lalui bersama. Bagikan cerita-cerita itu dan rayakan persahabatan yang luar biasa. Terutama ingat awal mula deket itu penting banget. Terus hal-hal yang paling susah dilupain. Sebisa mungkin tiap anniversary atau ada momen apa, abadikan, dokumentasiin. Buat apa? Buat kenang-kenangan. Jadi kalau lagi ada masalah, terus lihat-lihat tuh momen-momen yang dulu pernah dilewatin, bisa buat kita bertahan, jangan sampai putus gitu. Jadi kalau ingin ngerayain Hari Sahabat Nasional dengan cara kreatif, harus apa? Tuh bisa bikin kartu ucapan, dihias sendiri gitu, biar rada-rada romantis, kasih ke sahabat lu gitu, tuker-tukeran kartu. Isinya kan siapa tahu ada yang romantis tuh di antara kalian, biar rada-rada ada bawang-bawangnya dikit gitu lah, lumayan kan. Terus bikin pesta kecil di rumahnya siapa kek, atau di ruang tamu kek, atau di kamar kek. Beli balon udunan tuh di warung, tiup sendiri, tempel-tempelin di tembok kayak lilin. Gak usah pakai cake juga nggak apa-apa, kalau cake harganya mahal ya udah lilin, terus tiup bareng-bareng sambil direkam gitu, happy anniversary kesekian, atau bilang aja selamat Hari Sahabat Nasional, di record aja, lumayan kan untuk kenang-kenangan. Kalau bener-bener nih gak ada modal banget, mager untuk bikin pesta kecil-kecilan, atau di rumah gue kagak ada ruangan yang bisa, yang bener-bener kosong, gue sekamar sama saudara gue, gimana, kagak bisa, ya udah. Kalau kagak bisa, bikin aja ucapan pakai chat ke sahabat lu sesekali, kan kayaknya ngena banget gitu. Makasih udah bla 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 gitu. Mau sepanjang apa juga nggak apa-apa lah, setahun sekali ini ya, masa kagak mau dengerin. Intinya nggak ada batasan dalam menunjukkan penghargaan kepada sahabat terbaik kita. Asik. Jadi di momen spesial ini, mari kita rayain Hari Sahabat Terbaik, dan terima kasih kepada sahabat terbaik kita yang telah berada di samping kita sepanjang waktu. Oke guys, makasih yang udah dengerin podcast kita hari ini. Moga Hari Sahabat Nasional ini bisa kasih kalian kebahagiaan dan kehangatan buat hubungan persahabatan kalian sama sahabat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Resa, ciao. 같이 있던 밤 기억하고 있어 낯선 길을 걸을 땐 고개를 들어 두 별을